Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Semoga kita diberi kelancaran sampai akhir di bulan Ramadan ini. Hari ini ketemu lagi sama Bu Nur di pelajaran akidah. Pelajaran akidah hari ini yaitu pelajaran ke-10 tentang akhlak tercela 2. Minggu kemarin kita sudah bahas akhlak tercela 1 ya, tentang pesimis, putus asa, dan bergantung. Hari ini akhlak tercela 2. Mari kita bahas sama-sama ya. Kekuasaan hanyalah milik Allah. Yang berhak sombong hanyalah Allah. Sebagai orang yang beriman, wajib tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Apabila manusia melanggar apa yang dilarang-larangnya, maka azab Allah pasti menimpanya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang kisah Qorun. Siapa Qorun itu? Qorun adalah kaum Nabi Musa berkebangsaan Israel dan bukan berasal dari suku Kipti atau Kipsi, bangsa Mesir ya. Qorun terkenal sebagai orang kaya, tapi sangat kikir. Kekayaan Qorun melebihi batas sehingga kunci gudang hartanya tidak mampu dipikul orang banyak. Kebayangkan berarti segimana harta kekayaannya? Qorun seorang yang sombong, kikir, dan angkuh terhadap sesama. Apabila disuruh mengeluarkan zakat, sedekah, dan membantu orang miskin, ia menolaknya dan mengatakan, "Saya memperoleh harta dengan ilmu pengetahuan saya sendiri." Saking sombongnya ya. Qorun terlena dengan kekayaannya sampai durhaka kepada Allah dan menganggap harta yang dimilikinya akan kekal. Qorun tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ia tidak mengaku bahwa Allah yang memberinya rizki, karena Qorun beranggapan bahwa rizki yang didapatnya itu hasil usahanya sendiri. Allah menghukum Qorun dengan membenamkan dirinya bersama-sama dengan seluruh harta yang dimilikinya ke dalam tanah. Allah membenamkan harta dan rumahnya ke dalam bumi. Terbelah dan mengangkatlah bumi sehingga tenggelamlah Qorun beserta seluruh hartanya. Peristiwa tersebut diabadikan dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 81. Kikir dan serakah Qorun. Kikir adalah akhlak tercela yang harus kita hindari. Kikir kebalikan dari dermawan. Kikir itu sama dengan bakhil. Orang yang kikir atau bakhil hanya akan menemui kesukaran. Selain itu, orang kikir akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari sifat kikir? Ada kebiasaan-kebiasaan supaya kita terhindar dari sifat kikir. Yang pertama, mengingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Yang kedua, mengingat akibat buruk dari sifat kikir itu. Supaya kita terhindar dari sifat kikir, kita harus mengingat apa akibat buruk yang dari sifat kikir itu. Yang ketiga, membiasakan memberi walau sedikit kepada orang lain. Yang keempat, melihat kehidupan orang yang serba kekurangan. Jadi, kita jangan melihat terus ke atas. Lihat kepada orang yang berada di bawah kita ya. Ada mereka yang tidak menjumpai makannya setiap hari. Nah, yang kelima, mengingat pahala dari sifat dermawan. Karena dermawan itu pasti ya pahalanya. Yang keenam, sadar bahwa harta benda yang kita miliki itu tidak akan kekal. Semuanya itu hanya titipan dari Allah. Nah, sifat serakah juga terlihat apabila orang lain mendapatkan kesenangan. Kerugian dari sifat serakah adalah dijauhi teman, dibenci Allah, menjadi teman setan, dan hidupnya selalu gelisah. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat serakah. 1. Membiasakan diri mensyukuri setiap pemberian dari Allah. 2. Menanamkan dalam hati sifat qanaah. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, mengingat azab Allah. Yang kelima, tidak melupakan kehidupan akhirat. Nah, tadi sudah ada kebiasaan supaya kita terhindar dari sifat kikir.
Yang ini hal-hal supaya kita terhindar dari sifat serakah ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Untuk pelajaran akidahnya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.